Kita tidak pernah menemukan orang yang tidak mencapai sesuatu melalui usahanya. Yo kayak kalian lah, kalian kan sering pakai kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Jika kita gagal, mereka yang berusaha mencapai puncak akan mendaki lebih tinggi dibandingkan mereka yang sejak awal putus asa untuk mencapai tempat yang mereka inginkan dan berhenti tepat di kaki bukit. Jadi kalau kita ibaratkan ideal tadi ada di puncak bukit, kita yang berupaya menuju ke sana itu pasti lebih tinggi, pasti lebih baik daripada yang sejak awal pesimis, sejak awal putus asa, tidak kemana-mana. Yang pasti ada kelebihan kita dari yang diam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Nah sekarang kita belajar filosofinya tentang pendidikan retorika. Yang pertama, dasar pendidikan retorika itu apa? Dasarnya adalah filsafat manusia. Manusia itu apa menurut Quintilianus? Kalau di bukunya beliau pakai kalimat menarik. Manusia itu model para dewa yang jiwanya merupakan produk surga dengan akal untuk berpikir dan belajar. Ya oleh zaman itu dewa-dewa masih ada. Kok tidak bilang Allah, Pak? Ini abad ke... Ya beliau abad ke-1 Masehi meninggalnya. Ya masih kepercayaannya dewa-dewa. Tapi kan pandangannya bahwa manusia itu cerminannya Tuhan kalau pakai bahasa hari ini. Yang punya keistimewaan akal untuk berpikir dan belajar. Kata Quintilianus, akal itu sesuatu yang alamiah bagi manusia. Akal itu seperti terbangnya burung, seperti lari cepatnya kuda, seperti ganasnya binatang pemangsa. Itu kan alamiah semua. Burung bisa terbang, itu alami. Kuda bisa lari cepat, itu alami. Binatang buas ganas, itu alami. Loh, manusia punya yang alami apa? Akalnya. Itulah mengapa nanti manusia disebut binatang yang berpikir, karena dia punya akal. Jadi kalau ada yang tanya sisi khas alamiah manusia itu apa? Akal. Karena ada akal inilah, kata Quintilianus, terus berkembang aspek selanjutnya, yaitu linguistik atau kebahasaan, dan selanjutnya nilai-nilai. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Akal, bahasa, dan nilai. Kita itu jadi manusia yang utama karena punya akal, mampu berbahasa, dan menetapi nilai-nilai. Dalam kehidupan itu tidak ada sudah di makhluk yang lain. Hanya kita yang punya nilai persaudaraan, nilai persahabatan, nilai kemanusiaan, nilai perdamaian, dan lain sebagainya. Jadi ini kekhasannya manusia.
Dari sinilah nanti beliau terus lanjut, yo kalau begitu yo mari kita belajar retorika. Kenapa begitu? Karena sudah pasti bahwa manusia mengungguli hewan lain dalam hal akal dan ucapan. Mengapa kita tidak menerima bahwa kebajikan manusia terletak pada kefasihan dan juga pada akalnya? Kata Quintilianus, alam secara khusus menyukai umat manusia dan membedakan kita dari semua hewan lainnya dengan memberi mereka kemampuan bicara. Jadi keistimewaan kita itu kemampuan bicara. Oleh karena itu, yuk belajar cara bicara yang baik. Nah, inilah dasarnya kenapa kemudian harus ada pendidikan retorika. Saya lanjutkan. Nah, tapi menarik, Quintilianus ini dikritik karena dia punya teori tujuannya retorika itu membentuk seorang manusia orator yang sempurna. Dia dikritik kenapa? Apa ada orang seperti itu? Orang yang bermoral, yang baik, sejak pencarian kebenaran sampai penyampaian kebenaran perfect. Bijaksana sejati, baik sejati, sempurna moralnya dan lain sebagainya. Ketika ada yang mengkritik begitu, Quintilianus menjawab begini, orang seperti itu mungkin belum ada. Saya tidak tahu, ini abad 1 Masehi ya, sekarang abad 21, apa sudah ada saya juga tidak tahu. Tapi itu bukan alasan untuk mengendurkan upaya kita mencapai cita-cita itu. Ini kalau dalam sering saya pakai istilah ini yang disebut ideal. Ideal itu ya memang belum ada faktanya, tapi kesanalah kita menuju. Kayak kalian kalau sering bilang, Pak, besok itu saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, baik hati, tidak sombong, disayangi semua orang, dan panjang sekali. Terus kamu, alah apa bisa kayak gitu, apa ada? Loh, itu namanya ideal. Ideal itu sekarang belum ada, ya belum terpenuhi semuanya. Tapi kesanalah kita menuju. Mungkin kita tidak sepenuhnya jadi orang baik yang sempurna, tapi kesanalah kita menuju. Itu jawabannya Quintilianus. Ya mungkin belum ada, tapi kan itu bukan alasan untuk kita, ya kalau begitu tidak usah belajar retorika lah nih. Karena tujuannya idealis, tidak begitu. Ya tetap ke sana kita menuju. Kata Quintilianus lagi, sebagian mencapai lebih banyak, sebagian kurang. Mungkin ada yang menguasai 50%, ada yang menguasai 20%. Tapi kata Quintilianus, kita tidak pernah menemukan orang yang tidak mencapai sesuatu melalui usahanya. Yo kayak kalian lah, kalian kan sering pakai kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Seandainya mengkhianati, ya mau gimana lagi? Wong sudah hasil. Jadi intinya, tidak pernah kok ada yang orang sudah berikhtiar terus tidak dapat apa-apa. Pasti dapat apa-apa. Ya paling tidak dapat hikmahnya. Ya, jadi ya pasti ada lah. Bahkan yang pahit sekalipun ternyata juga ada yang bisa kita raih dari sana. Jadi tadi loh, kita menuju ideal tadi, ya sedikit-sedikit pasti adalah manfaatnya. Tetapi bahkan kata Quintilianus lagi, jika kita gagal, mereka yang berusaha mencapai puncak akan mendaki lebih tinggi dibandingkan mereka yang sejak awal putus asa untuk mencapai tempat yang mereka inginkan dan berhenti tepat di kaki bukit. Jadi kalau kita ibaratkan ideal tadi ada di puncak bukit, kita yang berupaya menuju ke sana itu pasti lebih tinggi, pasti lebih baik daripada yang sejak awal pesimis, sejak awal putus asa, tidak kemana-mana. Jadi yang pasti ada kelebihan kita dari yang diam saja.
Baik, jadi ini dua asumsi tentang manusia. Nah, saya lanjutkan. Nah, ada lagi prinsip pendidikan retorika menurut Quintilianus apa? Sosialisasi masyarakat. Jadi, kenapa anak harus disosialisasikan di tengah masyarakat? Karena menurut beliau, orator itu kan nanti tampil di depan umum, ngomong di depan orang banyak. Oleh karena itu, dia harus bagus hubungan sosialnya. Jadi, anak harus kenal temannya, kenal masyarakatnya, bisa bergaul, bisa akrab, bisa berteman, tidak gagap ketika hidup di tengah orang lain. Disinilah nanti dia menyarankan ya sekolah biasa saja, umum yang banyak temannya. Jadi yang di situ dia bisa latihan hidup dengan macam-macam orang. Di situ dia menilai orang dan dinilai orang. Jadi kalau anak-anak ini jauh dari masyarakatnya, bahkan sekolahnya saja misalnya sendiri di rumah, di privat misalnya, ya bukan tidak boleh, tapi kata Quintilianus dia kurang utama, karena nanti medan hidupnya itu masyarakat. Dan sekolah inilah gambaran kehidupan nyata di tengah masyarakat. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang usil, ada yang cerewet, ada yang pendiam. Di situ dia membaur. Maka penting pendidikan anak-anak masuk ke ranah sosialisasi. Jadi disinilah nanti beliau yang saya bilang tadi mengkritik model pendidikan yang kalau hari ini kita menyebutnya homeschooling. Alasannya apa? Ya ini pandangannya beliau ya, boleh setuju boleh tidak. Alasannya apa? Kata beliau begini, karena siapapun yang tidak memiliki siapapun, itu kalimatnya, untuk menilai dirinya sendiri, pasti akan menilai dirinya terlalu tinggi. Orang yang tidak punya teman, tidak punya kolega, tidak punya yang lain untuk bicara, untuk berbagi, biasanya cenderung merasa aku sudah pintar kok, aku bisa kok, aku ngerti kok, aku. Karena dia tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Coba kalian sekolah biasa di kelas bareng banyak teman, kalian tahu, wah ternyata aku dari 40 siswa ranking 38 loh. Nah ini kan kamu tahu levelmu. Tapi kalau kamu sendirian di rumah, kamu tidak tahu di level mana kemampuanmu. Nah itu katanya Quintilianus begitu. Yo nilai tidak hanya kuantitatif jumlahnya, tapi juga mungkin nilai sosial di masyarakat, bisa berteman apa enggak, mampu apa enggak, dan lain sebagainya. Yang kedua, alasannya beliau, pikiran itu membutuhkan rangsangan dan tantangan terus-menerus. Tanpa kontak sosial, pikiran akan, ya istilahnya beliau ya, merana dan berjamur. Seolah-olah dalam kegelapan atau membengkak dengan kesombongan yang sia-sia. Nah, jadi ya karena dia sendirian, maka dia hebat sendiri, dia pinter sendiri, dia ya karena dia sendiri, dia apa-apa. Dia tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Ini kata Quintilianus. Ya karena dia kepala sekolah-sekolah umum tadi, mungkin pikirannya seperti ini. Terus beliau bilang begini, di mana dia akan belajar apa yang kita sebut perasaan umum jika dia menutup diri dari masyarakat yang tidak hanya wajar bagi manusia tetapi juga bagi hewan. Hewan pun ya bersosialisasi sesama mereka. Masa orang kok terus menyendiri, tidak mau bersosialisasi? Lah bagaimana dia bisa menenggang rasa, gimana dia memahami perasaannya orang lain kalau dia jarang bergaul? Jangan-jangan dia menyakiti orang tapi tidak sadar. Jangan-jangan dia mengecewakan orang tapi tidak paham. Kenapa jarang bergaul?
Nah ini mungkin di antara yang mengancam generasi hari ini ya kan, banyak yang hidupnya 80% lebih di dunia maya, dunia digital. Sosialisasinya kurang. Hidupnya hanya dari kamar kos ke kampus, kamar kos ke kampus. Kamu 2 tahun kuliah sudah kemana saja di Jogja? Belum kemana-mana Pak, yang ngertinya kamar kos sama kampus saja. Dari kampus ngapain? Main game Mbak di kamar kos. Jadi kerjaannya itu terus. Nah, yang kayak gini kan sulit kemudian, karena jarang bersosialisasi, kamu tidak peka. Temannya sedih, dia tidak peka. Temannya, Allah itu sedih-sedihnya sendiri, masalah-masalahnya sendiri. Terus sulit untuk bisa menenggang rasa. Nah, maka ini dikritik oleh Quintilianus. Kadang-kadang kalau ngomong nyelekit, tapi dia tidak sadar bahwa yang kayak gitu menyakiti temannya, ngomong seperti itu. Tapi dia tidak tahu. Kenapa? Kurang bersosialisasi. WA ke dosennya, Pak, besok saya mau bimbingan ya, saya tunggu Bapak jam 9. Ya, wis sing waras ngalah. Oke, ya mungkin dia tidak sadar, mungkin kayak yang seperti itu dianggap sopan, dianggap. Karena apa? Kurang bersosialisasi. Maka kalian, iyalah sekarang dunia maya itu memang asik, dunia digital itu memang membuat terlena. Tapi semoga tetap kalian tidak lupa untuk bersosialisasi. Ya memang kalian bisa berkomunikasi lewat medsos, tapi medsos itu kan membaca perasaannya kan sulit. Kamu berhadapan dengan tulisan-tulisan. Misalnya jam 12 malam temanmu WA, sudah tidur belum? Itu kan maknanya bisa banyak. Padahal temanmu ngirim WA itu maksudnya peduli, tapi kan mungkin kamu menanggapinya kan sambil jengkel. Ganggu saja, ada orang tidur jam 12 malam, WA misalnya. Terus kamu miss you gitu. Terus kamu GR, wah dia rindu padaku, padahal tadi iseng saja. Itu kan tidak ada emosinya, tidak terbaca. Temenmu guyon tapi kamu membacanya sambil marah, itu kan beda sudah. Maka penting kamu latihan sosialisasi. Ya meskipun diwakili emoticon hari ini, emoticonnya juga kadang ya menipu. Emoticonnya jempoli, tapi terus setelah kamu ngirim jempol, alah berat gitu. Pamer gitu aja kan, kamu bisa begitu. Emosinya tidak nyambung. Maka yuk jangan lupa pencirinya manusia itu ya sosialisasi, kita makhluk sosial. Ini yang dikritik oleh Quintilianus. Lanjut. Kata dia, sekolah yang umum yang kita bareng orang banyak ini lebih efektif untuk mendidik. Alasannya apa? Kata beliau, yang pertama alasannya moralitas. Pendidikan sendiri di rumah itu sering mudah berkompromi dengan moralitas. Saya membayangkan, saya tidak pernah ngalami juga tidak pernah mengikuti yang misalnya sekolah sendiri di rumah, itu saya membayangkan libur saja ya, capek, ya wis tidak apa-apa nanti. Itu mudah berkompromi. Allah ngapain, tidak usah repot-repot, gini saja lah, itu mudah berkompromi. Tapi bayangkan di kelas, di kampus, kamu nego sama dosenmu ya sampai minta-minta tidak dikasih sama dosennya. Pak, saya kumpul tugasnya telat ya Pak, saya ini, ya terserah kumpul saja, tapi nilai ya urusan saya gitu ya. Bisa begitu, itu bareng orang banyak. Tapi saya membayangkan kalau sendiri-sendiri itu sering melakukan kompromi-kompromi. Misalnya sendirian ngerjain apa, terus wah tidak bisa, boleh buka bukunya, ya wis bukaan aja, tidak apa-apa. Itu kalau sendiri. Jadi yang pertama itu. Yang kedua apa? Memanjakan. Kalimatnya agak tidak enak ini. Quintilianus bilang pendidikan lembut yang kita sebut pemanjaan, menghancurkan urat-urat tubuh dan pikiran. Jadi manja, tidak tangguh. Ini kritiknya Quintilianus. Yang kedua, nilai pengajarannya. Gurunya juga jadi tidak terlalu semangat. Kenapa? Kata Quintilianus, semua guru yang baik pasti menyukai kelas yang besar dan berpikir bahwa mereka pantas mendapat tempat yang lebih besar.
Jadi besok kalian rasakan kalau jadi guru ya. Masuk kelas, muridnya cuma 2 atau 3. Itu kan semangatnya beda. Kalian masuk kelas, muridnya penuh, 40 orang, 80 orang. Jadi semua guru yang baik menyukai kelas yang besar. Ini yang ada di pikirannya Quintilianus. Jika kita hanya bicara dengan satu orang pada satu waktu, tidak akan ada kefasihan dalam hidup manusia. Apalagi ini tadi tentang retorika. Retorika, orator, orasi itu kan kita ngomong di depan orang banyak. Loh, kalau kita tidak terlatih di tengah orang banyak, sulit kita bisa bicara di depan orang banyak. Jadi maka penting bersosialisasi. Jadi kadang-kadang kan kita wong presentasi di depan temannya saja kan kadang-kadang ya enggak karu-karuan ngomong apa itu ngalor ngidul enggak jelas kan bisa begitu. Belum kalau agama misalnya disuruh jadi MC, disuruh sambutan, disuruh apa? Suruh jadi imam itu lebih anu lagi itu sudah. Saya berani Pak jadi imam cuma ya zuhur sama asar saja. Kalau maghrib, isya, subuh enggak berani saya boleh bisa begitu. Nah, jadi ini di antara prinsip. Jadi pendidikan retorika ya karena melatih orasi ya harus berani bersosialisasi di tengah masyarakat. Baik, ada beberapa quotes yang menurut saya menarik sehubungan dengan karakter dan retorika. Karena waktunya kurang 20 menit. Dari Quintilianus. Ini pelajaran pertama dari Quintilianus apa? Bersumpahlah atau berjanjilah saat diperlukan saja. Maka engkau akan dianggap sebagai orang yang terhormat. Nah, ini pelajarannya buat kita. Terlalu banyak janji yang tidak mungkin kita penuhi, lama-lama akan membuat kepercayaan orang pada kita menurun, kehormatan kita juga menurun. Jadi latihan ya nanti teman-teman, kalau berorasi jangan terlalu banyak janji. Kenapa? Menurunkan kehormatan. Kalau kita tidak bisa memenuhi, kalau memang tidak mungkin saya penuhi yang kayak gini, ya jangan dijanjikan. Ya paling tidak jangan dijanjikan hasilnya, meskipun kalian boleh menjanjikan prosesnya. Saya usahakan semoga ngaji filsafat ini, nah itu bisa. Jadi saya usahakan ya, bukan saya janjikan. Jangan menjanjikan hasilnya. Karena kan kita ada pepatah janji itu utang. Kalau tidak dipenuhi jadi utang kita. Nah, kalau kemarin bilangnya akan saya usahakan, akan saya ikhtiarkan, akan saya upayakan untuk melakukan ini, ya kita maklum. Baik, ini kata Quintilianus ya. Ini tidak nyinggung sopo-sopo, wong ini memang kata beliau. Baik, ya sekarang kan bertaburan banyak janji di sekitar kita. Kalian juga jangan baper biasa itu 5 tahunan. Tidak usah kaget. Tapi untuk kalian sendiri sebagai orator, ahli retorika, minimalkan janji. Kalau memang tidak perlu. Jadi, ya itu tadi, mendegradasi dirimu sendiri, menjatuhkan kehormatanmu sendiri. Bayangkan kalau bolak-balik kamu mengingkari janji, mungkin misalnya kamu punya pengajian, tiap hari kamu janjikan macam-macam jamaahnya. Kalau kamu bohong terus, lama-lama mereka apatis sudah. Mesti bohong, mesti tidak gitu. Itu makanya teman-teman yang Pak judul ini ya Pak judul itu ya Pak untuk ngaji, saya jawabnya kan yo insya Allah kapan-kapan. Karena kalau saya pastikan, saya janjikan, nanti kalian kecewa atau nunggunya lama. Maka rumus retorika, berjanjilah yang diperlukan saja. Jangan terlalu banyak janji biar tidak menurunkan kehormatan kita. Yang kedua, kata Quintilianus, orang yang ingin terlihat bijak di antara orang bodoh, di antara orang bijak dia akan tampak bodoh. Ini menarik ya. Kadang-kadang kalian seneng
keminter. Apa ya bahasa Indonesianya keminter itu ya? Sok pinter. Padahal ya enggak terlalu ngerti juga. Tapi kayaknya nge-share ini, nge-share itu, kayak kalian sudah pinter sekali, sudah soleh sekali, sudah luar biasa. Padahal kalian tidak paham yang mungkin yang kalian share itu apa, yang kalian ucapkan itu apa. Kalian cuma niru-niru saja atau copy paste saja dan lain sebagainya. Ini kan yang kagum dengan kalian itu kan orang-orang yang tidak ngerti. Wah, luar biasa isinya loh. Tapi orang pinter yang memang ahlinya akan menertawakan kalian. Gitu. Jadi kalian baru baca satu buku nih, terus wah sok pamer kemana-mana gitu. Itu orang yang belum baca buku yang kagum. Tapi orang yang bacaannya banyak akan menertawakan kalian. Nah, ini maksudnya apa? Ya kalian, kalau orang Jawa bilang sakmadyo saja. Akui sesempit apa atau seluas apa pengetahuan kalian. Jangan sok pintar. Meskipun di depan orang bodoh. Biasanya kalau di depan orang yang lebih tidak ngerti dari kita itu kan gaya kita kayak ngerti-ngerti ya. Mungkin ikut ngaji filsafat ini nanti ada temanmu yang tidak ikut ngaji. Tadi isinya apa? Terus gayamu menjelaskan kayak itu. Padahal kamu juga tidak terlalu paham. Nah nanti kalau temanmu misalnya pulang dari sini kok mau gayamu di depan temanmu, nanti hari Minggu rekamannya dia mendengarkan. Nah, dia ketawa mesti, wah temanku kemarin ternyata tidak paham. Jadi hati-hati berlaku sok pintar. Apalagi hari ini. Kamu tidak tahu yang mendengarkan kata-katamu, yang membaca tulisanmu itu siapa. Kalau pas ketemu ahlinya, kamu akan diketawakan. Kok bisa dia bilang kayak gini, wong yo dia belum baca buku ini, buku itu. Nanti anu dibegituin sama ahlinya. Maka jadi orang sakmadyo saja. Sakmadyo itu jelaskan saja, sampaikan apa adanya sejauh yang saya tahu, sejauh yang kalian tahu. Oh, saya membaca di buku ini isinya begini, menurut pemahaman saya kok maksudnya begini. Nah, itu mungkin orang akan maklum. Oh, berarti dari buku itu. Nah, mungkin orang yang lebih pintar akan nambah. Saya tambahi ada info baru di buku ini isinya begini. Jadi intinya jangan sok. Kalau orang Jawa bilang ojo dumeh. Kenapa? Akan nabrak kalian sendiri. Baik, ini prinsip retorika kedua. Yang ketiga, ini nyindir. Seorang pembohong harus memiliki ingatan yang baik. Karena kalau tidak, kalian akan kejeblos sendiri. Jadi kalau kalian sudah bohong, itu biasanya kalau memorimu tidak bagus, besok ngomong apa, keliru. Padahal kemarin sudah terlanjur bohong. Jadi kamu harus punya ingatan yang baik. Ingatan yang baik itu berarti, wah saya kemarin ngomong begini ke orang itu, hati-hati biar nggak ketabrak. Karena kalau enggak ya kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Nah, kemarin bilangnya ada tugas keluar kota, besok ngobrol, wah pas saya di kampus kemarin, ayo berarti kemarin tidak keluar kota. Lupa dengan kebohongannya sendiri. Ya ini maksudnya bukan kok, wah berarti sebelum saya bohong saya harus cerdas dulu ya Pak. Yang tidak begitu, maksudnya ya jangan bohong lah. Bohong itu capek. Karena kalian harus nutupi lagi, dan kamu ingat-ingat terus, jangan sampai keliru. Karena begitu keliru, kamu sudah terlanjur bohong tapi ngomongnya berbeda, lagi-lagi kredibilitasmu akan turun. Maka hati-hati. Terus, ya betapapun bohong itu jelek. Nah ini menarik kalimat ini. Ini memaknainya harus agak hati-hati. Akan lebih baik, kata Quintilianus, jika manusia itu bodoh, bahkan tidak ngerti apa-apa, daripada menggunakan karunia Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Ini prinsip manfaat tadi. Ini isinya adalah kita itu kan menggunakan akal kita, keistimewaan kita. Kadang-kadang orang itu tambah pinter, tambah bikin masalah.
Kalau tidak ada orang pinter-pinter tadi, masalah-masalah ini tidak muncul. Tapi gara-gara ada orang pinter ini, urusan tambah ruwet, tambah rumit. Terus muncul konflik, muncul permusuhan, muncul... Ini hubungannya apa Pak dengan retorika? Banyak orang berorasi, isinya provokasi-provokasi. Isinya dorongan untuk berkonflik, dorongan untuk pecah tabrakan antar manusia. Karena pinter, persuasinya luar biasa. Banyak orang terpengaruh, banyak orang tersulut. Muncullah terus problem-problem sosial, konflik-konflik sosial. Dalam konteks inilah terus Quintilianus bilang, kalau begitu mending orang bodoh saja lah, tidak usah pinter-pinter. Pinter malah bikin masalah. Daripada menggunakan anugerahnya Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Nah, ini jadi prinsip retorika ya buat kalian. Makanya tadi prinsip utamanya manfaat. Kalau memang hasilnya merusak, menghancurkan, mending tidak usah disampaikan dulu. Nyari momen yang pas, nyari situasi yang tepat. Meskipun yang mau kamu sampaikan kebenaran. Karena kebenaran tanpa ruang dan waktu dan situasi yang pas kadang-kadang bisa blunder. Disinilah perlu kebijaksanaan. Maka kata Quintilianus, akan lebih baik jika manusia itu bodoh saja, tidak ngerti apa-apa, daripada menggunakan karunia Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Lanjut. Nah, ini mungkin kalian kalau sedang berorasi kan sering menyelipkan humor-humor, dagelan-dagelan seperti kemarin. Kata Quintilianus, sebuah tawa jika dibeli dengan mengorbankan kesopanan akan memakan biaya yang terlalu besar. Kalau sekedar mancing orang untuk tertawa, jangan mengorbankan hal yang lebih penting, lebih utama, lebih berharga, seperti kebenaran, kesopanan, kebaikan, dan lain sebagainya. Karena tidak imbang harganya, nilainya. Kebenaran, kesopanan, keutamaan, ini kan menu utama. Sementara humor itu kan cemilannya. Ya memang kalau menu utama terus terlalu berat. Kadang-kadang ada cemilannya sedikit-sedikit. Tapi jangan menu utamanya dibuang, hanya cemilannya saja yang dimakan. Tidak sehat. Ya kecuali memang acaranya stand up comedy, tidak apa-apa. Tapi ini kan orasi, menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang memang perlu bumbu-bumbu tawa, tapi tidak dengan mengorbankan kesopanan, kata Quintilianus. Kenapa? Karena ada ongkos besar di balik itu, yaitu hancurnya nilai-nilai. Baik, jadi ini untuk kalian, karena biasanya kan kalau kita sedang berorasi menyampaikan sesuatu ditambahi dengan humor-humor, boleh, tidak masalah, justru menyegarkan suasana, tapi tidak dengan cara yang tidak benar, tidak sopan, kebohongan, menyulut permusuhan, ketersinggungan, pecahnya persahabatan, dan lain sebagainya. Terlalu besar harganya. Baik, terakhir, saya tidak tahu kalian setuju apa tidak dengan ini. Ketika kekalahan tidak bisa dihindari, yang paling bijaksana adalah menyerahlah. Ini ada konteksnya ya, tidak untuk semua konteks begini. Ya, jadi ada kalanya, ya sudah. Maksudnya apa? Kadang-kadang dalam berretorika, kebenaran kita tabrakan dengan kebenaran yang lain dalam tanda petik, dan kita di posisi yang lemah dalam berdebat, berdiskusi mungkin, dan kita lemah.
sulit untuk memenangkan perdebatan. Ya sudah, diakui saja kalau memang kita tidak bisa menghindar dari kekalahan itu, ya sudah diakui saja. Oh ya sudah, saya akui saya kalah dalam perdebatan ini. Nah, itu kalimatnya Quintilianus ketika kekalahan tidak bisa dihindari, yang paling bijaksana ya nyerah. Karena kalau tidak selesai-selesai diskusi. Wong kita sudah habis argumen, sudah tidak punya data lagi. Ya sudah diterima. Besok kalau ada data baru, argumen baru yang lebih segar, lebih cocok, lebih sesuai, boleh tanding lagi. Ini sederhananya kalau dalam retorika maksudnya Quintilianus apa? Jangan ngeyel. Meskipun mungkin kadang-kadang kita merasa benar, tapi kan faktanya kita kehabisan argumen dan tidak bisa membalas lagi. Ya sudah, saya akui kamu lebih unggul dalam hal ini. Saya kalah. Tapi ya besok kalau ada data baru, argumen baru, kita lanjutkan ya. Itulah yang dimaksud ketika kekalahan tidak bisa dihindarkan, jalan paling bijaksana ya nyerah. Ada waktunya kita harus sadar diri bahwa ya sudahlah, memang tidak mungkin lagi saya bisa menang. Ini juga dalam rangka menjaga kenyamanan kita sendiri. Karena orang ngeyel itu kan kemerungsung, panas dia. Nah ya, kita harus punya senjata namanya menyerah. Ya sudah, saya akui kamu lebih benar. Debat ini kamu yang menang. Nah ini nasihat dari Quintilianus, biar tidak stres terus-terusan, ngeyel terus dalam aspek apa yang nyata-nyata kita sudah lemah, itu nanti malah memberatkan kita. Baik, itu tadi beberapa tips saat kita beradu argumen dalam berretorika. Oke ya, ini Quintilianus saya kira cukup untuk malam hari ini. Oke ya, teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini. Sudah kita tuntaskan kewajiban kita belajar. Hasilnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.